Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan penyelenggara pada hari ini, si rohani, maksudnya seksi rohani, kayak nama orang ya, BKOMS. Salah lagi nih, gimana? BKOMS. Oke. Badan Komunikasi Orang Tua Murid Sekolah SMP Islam Al-Azhar BSD, yang diketuai oleh Ibu Solha Femti dan juga ketua rohaninya Ibu Gita dan segenap jajarannya. Kita doakan semoga semua pihak yang telah terlibat selalu dalam pandangan rahmat ridha Allah SWT. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dimurahkan rizkinya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah SWT dan Rasulnya. Sama-sama kita hormati Ibu Hajah Winnie Rusbandi, Bapak Nur Khairuddin, Bapak Dede Riki, Bapak Muhammad Rijal, Bapak Dr. Haji Agus Wahyudi, Bapak Haji Mukmin Hafizin. Ya, semua adalah pejabat-pejabat di sekolah ini. Kita doakan semoga selalu berada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Para ustazah, para pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, serta para guru-guru yang semoga semuanya dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak. Enggak ada anak-anak kayaknya ini ya. Ada juga yang semoga semua dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya disayang Allah, dirahmati Allah, dicintai Allah, disyafaati Rasulullah, disayangi Rasulullah, dan di hari akhirat nanti kita semuanya ada dalam barisan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, cinta itu letaknya di mana? Bukan di lisan, bukan di amal. Cinta itu letaknya di hati. Jadi kalau lisan itu adalah sarana menunjukkan cinta, termasuk juga amal, itu refleksinya cinta. Jadi ibarat cinta itu adalah air. Cinta itu ibarat air, teman-teman saudara sekalian, maka tekonya itu adalah hati. Tempatnya air tersebut itu adalah hati. Hanya saja ia dituangkan. Dituangkannya itu melalui dua hal tersebut, lisan dan amal perbuatan kita. Refleksinya, gambarannya tentang cinta ditunjukkan lewat lisan dan perbuatan, lewat amal perbuatan, lewat dua hal tersebut. Tapi cintanya itu sendiri tempatnya bukan di lisan, bukan juga di perbuatan,
Cinta itu adalah rasa. Rasa itu tempatnya di dalam hati kita. Karenanya teman-teman sekalian, lisan bisa berdusta, tapi hati tidak. Lisan kita bisa bohong, tapi hati enggak akan bisa dibohongi. Kayak ibu-ibu nih misalnya. Kamu tahu persis Bu, rasa hatimu seperti apa? Kalau ibu ditanya, cinta enggak sama anaknya? Cinta. Cinta pasti. Tanpa ragu kamu menjawab hal itu. Tapi kalau ditanya, cinta enggak sama suami? Kadang ada yang hatinya bilang begini nih, tergantung tanggal Ustazah. Tergantung perlakuan dia kayak gimana. Tergantung nih. Soalnya kalau saya bilang cinta, takutnya ada yang mengatakan hal yang sama pada suami kita. Nah ini nih. Jadi orang itu secara natural, secara otomatis, ibu secara otomatis cinta kepada anaknya. Tapi seorang istri tidak secara otomatis cinta kepada suaminya. Sebagaimana tidak secara otomatis juga kita cinta kepada orang tua kita. Nah itu banyak saya dapati Ustazah, saya nggak bisa cinta sama orang tua saya. Mereka membuang saya Ustazah di masa kecil. Mereka menelantarkan saya. Ada juga yang KDRT terhadap anaknya dan seterusnya. Sehingga anak nggak dengan mudah cinta kepada orang tuanya. Itu sebabnya kenapa Islam berpesan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wasainal insana biwalidayhi." Aku berpesan kata Allah kepada segenap anak manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Tapi Allah nggak berpesan pada orang tua untuk berbuat baik pada anaknya. Kenapa? Karena secara otomatis ibu yang normal sayang sama anaknya. Jangan kata manusia, kucing. Induknya kucing sayang sama anaknya. Induknya ayam sayang sama anaknya. Apatah lagi kita manusia yang tentu rasa hati kita jauh lebih hidup dibandingkan dengan binatang-binatang. Itu kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara mengenai orang-orang yang hatinya mati, kata Allah, mereka melihat tapi tidak berpikir, mereka mendengar tapi nggak dipakai pendengarannya. Gitu kan? Kata Allah, lahum qulubun la yubsiruna biha, lahum a'yunun la yubsirun. Mereka punya mata tapi nggak dipakai buat melihat. Mereka punya telinga tapi nggak dipakai buat mendengar. Mereka punya hati tapi nggak dipakai untuk merasa. Kata Allah, ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka lebih mirip binatang, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang-binatang tersebut. Karena Allah lihat binatang aja masih punya perasaan sama anaknya, dan itu secara otomatis. Saudaraku sekalian saya muliakan, tentang rasa hatimu. Adakah cinta kepada yang seharusnya dicintai? Rasa hatimu nih, ada yang memang secara otomatis seperti ibu pada anaknya, ada yang harus diusahakan, diajari. Hatimu diajarin mencintai yang semestinya dicintai. Untuk itulah Allah turunkan para nabi.
Untuk itulah Allah berikan kepada alam semesta ini ada pewaris-pewaris para nabi, para ulama. Apa tujuan mereka? Yang paling hakiki, mengembalikan hati hamba kepada yang semestinya dia cinta. Tugas para nabi mengenalkan hamba-hambanya Allah, memberitahu bahwa rasa hati kamu itu harus diarahkan kepada yang semestinya dicintai. Saudaraku sekalian, ini saya kasih tahu. Hati kita ini punya tugas mencintai. Kalau kamu tidak arahkan hatimu untuk mencintai yang benar, kamu akan diberi musibah. Hatimu mencintai yang salah. Kalau kamu tidak didik hatimu untuk mencintai yang semestinya dicintai, hatimu akan berantakan, akan menderita dengan setengah mati mencintai yang tidak semestinya dicintai. Kamu akan menderita karenanya. Makanya hidupmu nih punya PR untuk mencintai yang semestinya dicintai. Siapa? Allah wa Rasuluh. Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih. Katanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintai Allah karena Allah telah menganugerahkan berbagai kenikmatan padamu. Cintai Allah. Dia yang semestinya dicintai. Kalau kamu punya orang, tetangga nih. Tiap hari kerjaannya ngecek dapur kamu. Kurang apa hari ini? Terus dibelanjain. Kalau kamu punya saudara kamu itu seneng banget ngecek kulkas. Kemudian ngelihat, ya ampun gak ada buah, habis itu dibelanjain sama dia. Dipenuhin kulkas kamu dengan buah, dengan sayuran, telur gak pernah kurang. Tiap kali kamu buka kulkas penuh aja. Ini kok penuh aja nih? Iya, dibeliin Bu sama itu, sama saudara, dibeliin sama tetangga. Kok kamu kayaknya gak pernah kurang bawang nih kita nih? Iya udah dibeliin sama tetangga. Bawang ya ini, bawang. Teman-teman sih sekalian, kok kamu gak pernah beli minyak goreng? Kamu bilang sama ART kamu. Terus dibilang, minyak goreng kita kan selama ini udah dibeliin terus sama tetangga belakang rumah. Misalnya, saya tanya sama kamu, adakah kamu bisa untuk gak seneng sama orang yang memenuhi kebutuhanmu bahkan sekedar bawang dan minyak goreng? Gak bisa, kamu pasti seneng sama dia. Kamu pasti seneng sama orang yang bahkan sekedar memenuhi kebutuhan perbawanganmu dan perminyak gorenganmu itu. Allah memenuhi kebutuhanmu, nafas, aliran darah, keluargamu, keadaan kesehatanmu, dan bisa-bisanya kamu gak cinta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba macam apa dirimu itu? Pagi ini kamu bangun dalam keadaan matamu bisa melihat, telingamu bisa mendengar, mulutmu bisa bicara, tanganmu bisa bergerak, kakimu bisa melangkah, urat-urat dalam dirimu semuanya masih hidup, aliran darah tak ada yang tersumbat, nafasmu begitu mudah. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan,
Andai Allah hendak memberhentikan satu lajur saja dari aliran darahmu itu, kamu akan tersiksa setengah mati karenanya. Kalau Allah pagi tadi tidak mau membukakan matamu, tak berkehendak, tak sudi membukakan matamu, kamu menjadi tak bisa melihat siapa di antaramu yang bisa mengembalikannya. Tapi rahmatnya, kamu dibiarkannya tetap bisa melihat, tetap bisa mendengar. Kamu masih bisa melihat anak-anakmu tergesa-gesa menuju sekolah, nyari barang ini itu. Katanya kaos kakinya cuman tinggal sebelah. Kamu masih melihat suamimu bicara padamu, orang-orang di sekelilingmu. Bu, Allah kalau mau untuk mengambil kenikmatan tersebut satu demi satu darimu, tak ada apapun yang bisa kamu lakukan untuk mencegahnya. Bukan begitu? Kamu punyanya Allah. Kamu punyanya Allah. Meskipun kamu seringkali tidak menyadarinya. Meskipun seringkali kamu tidak menyadarinya. Meskipun ribuan menit kamu lupa dari Allah, akan tetapi Allah masih membiarkanmu merasakan nikmat darinya tanpa henti. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau hitung nikmat yang Allah berikan kepadamu, gak akan mampu kamu menghitungnya. Ngitungnya gak bisa, gimana mensyukurinya? Ngitungnya aja gak bisa, gimana kamu mau mensyukurinya? Dan kalau ngitungnya aja gak bisa, mensyukurinya gak bisa, gimana mampu kita membalasnya? Gak mampu. Gak mampu. Maka ketika kamu tidak mampu, persembahkanlah hatimu untuk cinta padanya. Untuk cinta padanya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada Allah dalam hidup kita. Dan itu adalah nikmat yang tak terperi besarnya. Nikmat terbesar dalam kehidupan kita. Kita punya Allah Subhanahu Ta'ala. Ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih. Kita nih seringkali fokus kepada hal yang gak ada, melupakan kita dari kenikmatan yang kita selama ini sudah ada. Betul? Coba diingat-ingat. Itu tuh fokusnya pengen punya ini, pengen beli ini, pengen ada ini, pengen harus begini, harus. Sampai kita lupa berapa banyak yang selama ini kita punya. Kita persis banget tuh. Kayak ceritanya orang bangun tembok. Nyusunin bata-bata, tembok. Dia bilang sampai udah selesai. 200 batu bata dia udah pasang. Dia lagi mengagumi nih hasilnya. Cakep. Ada temennya lewat. Siapa nih yang bangun tembok ini? Saya. Oh, kok dua ini miring? Terus dilihat, iya ya miring. Ya ampun kok miring ya. Tiap dia lewat di tembok itu, ih miring nih, gak enak banget nih. Ini saya lagi mikirin apa nih kok bisa pasangnya miring. Sampai dibilang sama mandornya, boleh gak nih tembok ini saya hancurin lagi. Kenapa gitu? Soalnya dua batu batanya miring. Ah udah biarin aja. Gak enak tapinya.
Sampai satu hari ada orang lain lewat di situ, terus nanyain, ini siapa yang bangun? Saya. Oh bagus. Apaan? Ini 2 miring. Dia bilang emang berapa banyak semuanya? 200. Ya kalau 2 miring berarti kan 198-nya bagus. Dia bilang subhanallah. Terkadang fokus kita kepada 2 batu bata yang miring membuat kita lupa sama 198 yang bagus. Kayak gitu tuh kita tuh dalam hidup. Kita suka fokus sama apa yang Allah gak kasih sama kita. Lupa tentang berapa banyak yang Allah kasih selama ini buat kita. Betul? Betul? Lagi sakit perut, udah fokus kita sama perut aja. Kita lupa kita juga punya kepala, kita punya kaki, kita punya tangan, ya kan? Semuanya bagus loh itu. Semuanya lagi bagus. Gara-gara perut yang lagi sakit semuanya jadi kayak nggak ada kenikmatannya gitu. Ini yang jangan sampai terjadi kepada kita. Jangan sampai terjadi. Kita harus jadi hamba Allah yang mengerti rasa hati kita ini, cinta yang kita punya. Jangan sampai salah dipersembahkan kepada yang tidak semestinya. Ahibbullah, kata Nabi Muhammad. Lima yaghdukum bihi min ni'ami. Cintai Allah karena Allah telah memberikan kehidupan padamu. Telah memberikan berbagai macam kenikmatan padamu. Wa ahibbuni li hubbillah. Dan cintai aku Nabi Muhammad. Nih kata Nabi Muhammad. Wa ahibbuni, dan cintailah aku Nabi Muhammad li hubbillah. Karena cinta kalian kepada Allah. Kalau kamu ngaku cinta sama Allah, kalau kamu kepengen cinta sama, kalau kamu memang cinta sama Allah, udah berhasil nih cinta kepada Allahnya kamu dapatkan, maka kata Nabi Muhammad, cintai aku. Kenapa gitu? Karena 2 hal. 1, karena Allah mencintai Nabi Muhammad. Karena Allah mencintai Nabi Muhammad. Maka kalau kamu mencintai Allah, secara otomatis kamu juga harus mencintai apapun dan siapapun yang dicintai Allah. Kan begitu? Kayak gini dah. Kamu janda nih ceritanya. Ada janda nih ceritanya. Gitu mendingan Ustazah. Oke. Ada janda nih ceritanya nih. Ya. Udah ngejanda 10 tahun. Punya anak, sayang banget sama anaknya. Dia banyak dilamar orang. Tapi dia mau fokus sayangin anaknya, dia fokus pendidikan anaknya, dia fokus membesarkan anaknya. Sampai 10 tahun kemudian anaknya udah besar. Kayaknya gak apa-apa nih kalau dia kawin lagi. Gitu ya. Ada orang melamar dia. Orang itu sayang sama dia. Cinta sama dia. Tapi gak cinta sama anaknya. Kira-kira diterima gak? Ini kalau kamu jadi janda nih ya. Kalau kamu jadi perempuan tersebut, kira-kira kamu mau terima enggak tuh? Mama. Orangnya sering banget transfer. Terus dia bilang, saya akan penuhi semua kebutuhan kamu. Tapi saya nggak suka sama anak kamu ntar tolong taruh ini di panti asuhan. Mau gak kira-kira kamu sama si cowok itu? Enggak kan? Enggak kan? Kenapa gitu?
Karena kamu, meskipun kamu seneng nih sama si orang ini nih, dan dia melakukan segala macam kebaikan kepadamu, kalau nggak sayang sama yang paling kamu sayang, maka kamu nggak akan meletakkan atau memberikan rasa cinta kamu kepada orang tersebut. Saya kasih tahu, Allah tidak pernah mencintai siapapun dan apapun lebih daripada cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Qala Jabir bin Abdullah, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Jabir bin Abdullah, rahimahullah, aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi, ya Rasulullah, bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya. Wahai Rasul, saya bertanya kepadamu dengan sungguh-sungguh. Kasih tahu saya wahai Rasulullah, apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum diciptakan segala sesuatu. Allah tuh ketika berkehendak menciptakan makhluknya, apa yang pertama kali Allah ciptakan duluan? Malaikat Jibril kah? Sebagai semacam tim pelaksana. Gitu kan ya? Apa Arsy duluan, singgasananya Allah? Apa surga duluan? Apa Sidratul Muntaha? Atau apa nih yang kira-kiranya pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah ciptakan apapun? Nabi Muhammad menjawab, ya Jabir, inna Allah khalaqa qablal asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nure. Wahai Jabir, ketahuilah, sebelum Allah ciptakan apapun, yang pertama kali Allah ciptakan duluan adalah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ciptakan min nurih, dari cahayanya Allah. Jadi cahayanya Nabi Muhammad Allah ciptakan duluan. Sebelum Allah ciptakan malaikat Jibril, sebelum Allah ciptakan surga, sebelum Allah ciptakan apapun, Allah ciptakannya dari cahayanya Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, bahkan Nabi Adam alaihissalam, ketika Allah subhanahu wa ta'ala tinggalkan di surga, maksudnya dibiarkan tinggal di surga, sampai kemudian karena makan buah yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kemudian menurunkan Nabi Adam dengan Siti Hawa di bumi. Dalam satu riwayat hadis ini ya, ada di dalam kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah dan ada di kitab-kitab yang lain juga. Nabi Adam ketika turun di bumi itu kan jauh-jauhan sama Siti Hawa. Nabi Adam tentu harus bertahan hidup di bumi, tapi yang pertama kali Nabi Adam lakukan adalah minta ampun kepada Allah dengan mengatakan, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya telah berbuat kesalahan ya Allah. Kalau Engkau enggak ampuni, kalau Engkau enggak sayangi, saya hancur saya ya Allah, rugi saya ya Allah, berantakan saya ya Allah. Tolong ampuni saya ya Allah. Dan ada salah satu dari munajat Nabi Adam dituliskan dalam hadis ini ya. Beliau mengatakan, Allahumma ufirli bi barakati Muhammad. Itu ada juga di dalam kitab Al-Insan Al-Kamil karya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Beliau mengatakan, ya Allah, kata Nabi Adam nih, begitu turun di bumi, ampuni saya ya Allah dengan berkat Muhammad. Allah pun bertanya, wa huwa a'lam, meskipun Allah tentu mengetahui segala sesuatunya. Ya Adam, min aina arafta Muhammad? Wahai Adam, dari mana kamu kenal Muhammad? Kan belum diciptakan.
Nabi Adam sebagai manusia pertama mengatakan, Ya Rab, kaifala a'rifuh. Ya Allah, bagaimana saya nggak kenal Muhammad? Engkau jadikan saya tinggal di surga. Tidak ada satu pintu dari pintu-pintu surga, melainkan kau sandingkan nama Muhammad bersama dengan namamu. Allah Muhammad, Allah Muhammad. Makanya kalau kita lihat di masjid tuh, ya Allah Muhammad, Allah Muhammad. Makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'na laka dzikrak. Dan telah kami tinggikan namamu wahai Muhammad hingga bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu di pintu surga begitu. Mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk masuk dalam surganya. Kamu jangan punya keraguan terhadap hal ini, teman-teman. Takutnya ntar ragu-ragu dah, nggak usah masuk surga dah yang model beginian. Kan bahaya. Allah Muhammad, wa rafa'na laka dzikrak, telah kami tinggikan namamu hingga kami jajarkan namamu bersanding dengan nama Allah di tiap pintu surga maupun di tiang-tiang arsy Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam bilang, ya Allah, gimana saya nggak kenal Muhammad? Tidak ada satu pintu surga melainkan kau sandingkan namamu bersanding dengan namanya. Ya Allah, saya memang gak pernah lihat Muhammad, saya gak pernah dengar suaranya, saya gak pernah bersentuhan dengannya. Tapi yang saya tak paham ya Allah, jika ada makhluk engkau sandingkan namanya dengan namamu, selain Allah kan makhluk, selain Allah kan ciptaan Allah. Jika ada sesuatu atau seseorang, nah Nabi Adam gak tahu nih, sesuatu kah, seseorang kah? Jika ada nama sesuatu, seseorang, kau sandingkan dengan namamu ya Allah, pastilah dia adalah yang paling kau sayangi, yang paling kau cintai. Katanya Allah berkata kepada Nabi Adam, sadaqta ya Adam wa innahu min dzurriyyatik. Kau benar wahai Adam, dan ketahuilah dia akan menjadi salah satu dari anak keturunanmu nanti. Walaulah ma khalaqtuk wala khalaqtul aflak. Andai tidak karenanya tak akan kuciptakan kamu wahai Adam. Tak akan kuciptakan alam semesta ini. Andai tidak karena cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Dia akan menjadi anak keturunanmu nanti wahai Adam. Aku cintai dia yang andai tidak karenanya tak akan kuciptakan alam semesta. Nabi Adam begitu tahu hal tersebut segera melanjutkan doanya. Idzan ighfiril walid bi barakatil walad. Kalau gitu ya Allah, ampuni bapak dengan berkat anaknya. Kalau dia nanti bakal menjadi anakku, anak keturunanku nanti, kalau gitu nih maafin nih kakeknya ini, maafin aja nih bapak dengan berkat anaknya tersebut. Allah kemudian mengatakan, idzan ghafartuka ya Adam bi barakati Muhammad. Kalau begitu aku ampuni dosamu wahai Adam dengan berkatnya Nabi Muhammad. Allah tidak pernah mencintai apapun dan siapapun lebih daripada cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Maka kalau kamu mencintai Allah, maka cintailah Nabi Muhammad sebagai bagian dari cintamu kepada Allah. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, teman-teman saudaraku sekalian, Allah akan mencintai siapapun yang mencintai Nabi Muhammad. Allah akan cinta sama siapapun dan apapun yang bahkan punya kaitan dengan Nabi Muhammad. Orang paling dicintai oleh Allah sesudah Nabi Muhammad dalam umatnya Nabi Muhammad. Ya. Yang paling dicintai Allah sesudah Nabi Muhammad di antara umatnya Nabi Muhammad. Menurutmu siapa? Ayo jawab saya. Siapa menurutmu? Umat Islam nih ya, umat Islam. Dari zamannya Nabi Muhammad sampai akhir zaman.
orang paling dicinta Allah sesudah Nabi Muhammad. Siapa menurutmu? Siapa? Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu taala anhu warda. Bukan begitu? Semua ulama sepakat bahwasanya orang paling mulia sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di masa sesudahnya Nabi Muhammad ya, maksudnya di masa sejak Nabi Muhammad sampai ke bawah nih, yang paling mulia adalah Sayyidina Abu Bakrin Siddiq. Kalau dari zamannya Nabi Adam, tentu yang paling mulia sesudah Nabi Muhammad adalah Nabi Allah Ibrahim, kemudian Nabi Allah Musa, Nabi Ulul Azmi. Kan begitu? Nah, kalau di masa sesudah Islam, sesudah terutusnya Nabi Muhammad, tentu manusia paling utama, paling mulia baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesudah Nabi Muhammad siapa nih yang paling dicinta Allah Subhanahu wa taala? Sayyidina Abu Bakrin Siddiq. Kemudian Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Kemudian ala khilafin fi dzalik, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan Sayyidina Ali lebih dulu, ada juga yang mengatakan sesuai dengan urutan khilafah Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Utsman ibn Affan, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian selain daripada mereka 4 ini, ada sisanya 6 masuk dalam kelompok 10 orang pertama yang dijaminkan surganya oleh Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah masjid. Nabi itu pernah hadir di masjid kayak begini nih dengan jamaah yang banyak waktu itu di masa-masa akhir hidupnya Nabi kita Muhammad SAW. Nabi lihat sahabatnya, kemudian Nabi Muhammad bilang, Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar kamu di surga. Lihat lagi. Itu sahabat hening semua teman-teman. Dok-dokan. Nabi kemudian lihat ya. Umar bin Khattab fil jannah. Uthman bin Affan fil jannah. Ali bin Abi Thalib fil jannah. Zubair bin Awam fil jannah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fil jannah. Abdurrahman bin Auf fil jannah. Sa'ad bin Zaid fil jannah. Sa'id fil jannah. 10 orang disebutkan Nabi Muhammad SAW lengkap dengan nama mereka, disebutkan bahwa mereka adalah orang-orang ahli surga. Di antara 10 tersebut ada 4 Khulafaur Rasyidin, berarti sisanya kan 6. Itu orang-orang paling utama dalam Islam. Saudaraku sekalian saya muliakan, nih kenapa Sayyidina Abu Bakar yang jadi orang paling utama? Kenapa Sayyidina Umar? Kenapa Sayyidina Uthman? Adakah karena mereka ibadahnya paling hebat? Adakah karena mereka puasanya paling lapar? Adakah mereka sedekahnya paling banyak? Adakah mereka adalah orang yang zikirnya paling banyak? Adakah mereka adalah orang yang paling berilmu, paling mengerti Al-Quran misalnya, paling banyak hafal hadisnya Nabi Muhammad misalnya? Bukan. Nabi Muhammad sendiri menyatakan hal ini. Katanya Nabi Muhammad tentang Sayyidina Abu Bakar, ma sabaqakum Abu Bakar bikasratis salah wala bikasratis siyam walakin bisyai'in waqara fi qalbih. Simak baik-baik ucapan saya biar kamu ngerti urusan, biar kamu faham urusannya. Kita dalam hidup, kita nih hidup bukan cuma mau begini-begini aja, makan, minum, tidur, jalan-jalan, beli barang, scroll Shopee, check out belanjaan, nungguin tanggal kembar. Tentu tidak untuk itu kamu hidup, bukan? Saya kasih tahu urusannya nih, saudaraku sekalian. Sayyidina Abu Bakar yang paling utama di antara seluruh umat Islam. Apa sebabnya? Nabi Muhammad mengatakan,
ma sabaqakum Abu Bakar bikathratis salah wala bikathratis siyam walakin bisyai'in waqara fi qalbih. Abu Bakar lebih dari kalian semua, katanya Nabi kita Muhammad, bukan karena banyaknya sholat. Tentu sholat beliau, sholat sunnahnya sangat banyak, tapi bukan karena itu sebabnya. Bukan pula karena banyaknya puasa, walaupun tentu Sayyidina Abu Bakar punya banyak puasa sunnah. Diriwayatkan beliau bahkan masyabi'tu ba'dal islami qad. Sayyidina Abu Bakar mengatakan tentang dirinya, sejak saya masuk Islam saya enggak pernah lagi kenal rasa kenyang. Saya akan berhenti makan sebelum kenyang, dan saya baru benar-benar akan makan sesudah saya lapar. Sayyidina Abu Bakar tuh dari kurusnya teman-teman, itu sampai suka digodain sama Nabi Muhammad karena kalau pakai sarung suka melorot. Serius saya belajar Islam lama, saya belajar sejarah Nabi Muhammad lama, saya belajar kehidupan para sahabat lama teman-teman. Lama. Di saat kamu lagi pacaran, zaman SMA, zaman kuliah, saya lagi berkutat dengan kitab-kitab. Saya lagi mempelajari ajaran dalam agama kita ini, dalam berbagai macam bidang ilmunya. Makanya saya banyak tahu. Sayyidina Abu Bakar tuh putih, kurus. Ustazah emang pernah lihat, katanya kitab. Sedikit sekalian, sampai kalau pakai sarung itu suka melorot beliau. Tentu pakai daleman duluan ya, pakai celana panjang, celana dalamnya dulu gitu kan, yang selutut itu. Sampai katanya Nabi Muhammad gini, lasta minha ya Abu Bakar, lasta minha. Sambil ketawa-ketawa gitu Nabi Muhammad godain Sayyidina Abu Bakar. Kamu emang bukan orang dunia Abu Bakar, kamu gak cocok mendunia Abu Bakar gitu. Dari kurusnya Sayyidina Abu Bakar. Kalau Sayyidina Umar enggak, Sayyidina Umar badannya tegap, jalannya apa tuh? Gagah. Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman lembut, kalau ngomong pelan. Sayyidina Utsman sedekahnya banyak. Sayyidina Utsman. Sayyidina Ali nggak seberapa tinggi. Sayyidina Ali kulitnya lebih kayak orang Indonesia, sawo matang. Baik, saudara sekalian, Sayyidina Abu Bakar. Kata Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar lebih dari kalian semuanya. Dia nomor 1. Sayyidina Abu Bakar. Bukan karena banyaknya sholat, bukan karena banyaknya puasa. Meskipun itu iya, tapi bukan karena itu sebabnya. Terus karena apa? Bisyai'in waqara fi qalbi, karena ada rasa yang sangat kuat di dalam hatinya. Rasa apa? Sayyidina Abu Bakar bercerita tentang perasaannya. Aku pandangi Nabi Muhammad dari ujung rambut ke ujung kakinya. Aku pandangi lagi dan lagi. Terus aku lihatin Nabi Muhammad. Kalian tahu apa yang saya rasa? Seluruh diriku kepada Nabi Muhammad dipenuhi dengan cinta. Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, teman-teman, di antara 4 orang tadi itu yang disebutkan Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, hanya Sayyidina Abu Bakar yang meninggalnya tidak di medan peperangan dan tidak dibunuh. Sisanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dibunuh, Sayyidina Utsman dibunuh, Sayyidina Ali dibunuh. Yang Sayyidina Abu Bakar meninggal di atas tempat tidur. Tapi Nabi Muhammad menyebutnya sebagai Sayyidus Syuhada. Abu Bakar ini pemimpin para syahid. Pemimpin orang yang meninggalnya tewas dalam peperangan, dalam perjuangan. Tapi kok meninggalnya di atas tempat tidur? Karena beliau adalah
orang yang meninggalnya itu karena cinta. Sayyidina Abu Bakar abis wafatnya Nabi Muhammad, kalau ngomong tuh sampai keciuman bau daging gosong. Ini ada di dalam kitab namanya Fusul Ilmiah. Kalau teman-teman mau nanya dalil gitu kan, modelannya sih enggak sih. Kalau dikasih lihat dalilnya juga kagak ngerti bacanya. Ustazah nggak ada yang terjemahan aja apa? Ya itu kan ada harokatnya, ustazah gundul. Sehingga sekalian disebutkan ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yusham min raihat fam Sayyidina Abi Bakar raihat al-lahmul mahruk. Tiap kali Sayyidina Abu Bakar bicara sesudah wafatnya Nabi Muhammad, keciuman dari bau mulutnya, bau atau aroma daging angus. Kayak abis makan sate gosong gitu. Sayyidina Abu Bakar. Sahabat satu sama lain kemudian kayak ngehin gitu. Kayak baru sadar. Saya kok kalau bicara sama Sayyidina Abu Bakar suka keciuman bau daging angus ya. Oh ya saya kirain saya doang. Iya ternyata begitu ya, kenapa ya? Saudara sekalian, apa yang terjadi? Ada beberapa pendapat ulama. Ada yang bilang Sayyidina Abu Bakar itu sangat takut pada Allah SWT sampai kemudian bakar hatinya karena takut pada Allah. Tapi kebanyakan pendapat para ulama, terutamanya dari kalangan-kalangan para sahabat yang memang hidup bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, mereka mengatakan kabid mahruk minal mufaraqah bil habib. Ada hati beliau yang hangus terbakar karena tak tahan berpisah dengan kekasih hatinya. Sesudah wafatnya Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar tak tahan terhadap kerinduannya dengan Nabi Muhammad. Hal inilah yang menjadikan Sayyidina Abu Bakar manusia paling tercinta di sisi Allah. Untuk selanjutnya sepanjang zaman, nih kita nih hadir di sini nih. Siapa paling tercinta di sisi Allah? Di antara kita yang punya hati paling cinta kepada Nabi Muhammad. Bagaimana dengan hatimu? Bagaimana dengan hatimu? Punya enggak? Karenanya sering saya sampaikan, di mana-mana tempat sering saya sampaikan. Jangan berani mati kalau belum bawa cinta kepada baginda Nabi. Yang sekelas Sayyidina Abu Bakar ibadahnya kayak begitu aja teman-teman. Dicintai Allah bukan karena ibadahnya. Bagaimana kabar ibadahmu? Yang tahajudnya Senin Kemis. Yang Senin Kemis tuh mestinya puasa bukan tahajud. Yang sedekahmu mikirnya panjang banget. Dari yang mau ngeluarin 100.000 gak jadi, 50 aja dah. Terakhir-terakhir yang dikeluarin 5.000. Betul? Yang modelan kayak kita nih, cara kita buat disayang sama Allah, cara kita buat diselamatkan sama Allah, apa kira-kiranya? Kalau tidak lewat cinta kita, belajar cinta kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu cinta bukan urusan lisan. Jadi antara lisan dan amal perbuatan. Cinta bukan terletak pada keduanya. Cinta urusan hati. Dan hatimu kamu sendiri yang tahu apa yang ada di dalamnya. Makanya kamu nih, mumpung masih dikasih sisa hidup yang entah sisa berapa tahun lagi, berapa bulan lagi, berapa hari lagi, entah sisa berapa. Buruan susuli
tanya pada hatimu, seberapa besar cintamu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan berani mati sebelum punya cinta kepada baginda Nabi. Tapi kalau kamu sudah punya cinta kepada baginda Nabi, kalau kematian itu datang, kamu sekurangnya punya persiapan untuknya. Kamu persiapan sholat, seberapa mampu khusyukmu teman-teman. Kita akan tetap sholat, tentu sholat adalah kewajiban tiang agama kita. Saya akan berusaha untuk mengerjakan sholat dengan berjamaah. Saya akan berusaha sepanjang hidup saya untuk belajar. Biar ngerti khusyuk dalam sholat, saya belajar. Saya belajar, sebagaimana kamu juga. Kamu juga. Bukan berarti yang penting cinta sama Nabi, sholat nomor 2. Enggak gitu ceritanya. Enggak gitu, jadi sholat akan kita laksanakan. Itu adalah kewajiban antara kita dengan Allah SWT. Bahkan Nabi Muhammad ketika seseorang minta didoakan agar bersama dengan Nabi Muhammad di akhirat, Nabi Muhammad mengatakan, idan a'inni 'alaiha bikathrati sujud. Kalau begitu bantu saya untuk dapat melaksanakan apa yang kamu mau tersebut dengan perbanyaklah sholat. Sholat sunnah. Yang wajib sih kita jangan pernah terfikir untuk meninggalkannya. Tapi saudaraku sekalian, sholat walaupun kita laksanakan, jangan berpikir kamu akan bisa menjadi ahli surga gara-gara sholatmu. Paham maksud saya? Kamu jangan berpikir bahwa kamu bisa masuk surga karena puasamu, karena sedekahmu, bukan karena puasa, sholat nggak bisa masukin seorang ke dalam surga, tapi saya tahu kualitasnya. Saya tahu kualitas ibadahmu sebagaimana saya tahu kualitas ibadah saya. Yang kalau tahajud banyakkan nguapnya daripada jumlah rakaatnya. Betul? Puasa kita teman-teman saudaraku sekalian, ya Allah, dari subuh kita udah mikir mau buka apaan? Adakah menurutmu puasa yang kayak begini bisa masukin seorang ke dalam surga? Apalagi yang niat puasanya sekalian diet deh. Ya Allah. Nggak pantas banget ibadah kita bikin kita masuk dalam surga. Sekali lagi bukan karena saya mengecilkan ibadah, tapi saya mengecilkan ibadah saya. Saya tahu kualitas ibadah saya nggak akan cukup untuk bisa menyelamatkan saya ketika melewati jembatan Sirat. Belum lagi ditambah dengan banyaknya dosa-dosa yang kita perbuat selama ini. Maka andalan kita, harapan kita, cinta kita kepada Nabi Muhammad. Karenanya sekali lagi saya sampaikan, saya ulang-ulangi, biar nanti besok-besok kebayang di pikiran kamu. Sehingga enggak jadi sesuatu yang akan kamu sesali di saat kamu mati nanti. Saya ulangi, jangan berani mati sebelum bawa cinta kepada baginda Nabi. Cintai Nabi Muhammad sebisamu mencintai seseorang. Ustazah, saya kok nggak bisa cinta ya Ustazah? Karena saya nggak ketemu kali ya Ustazah. Kalau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pantas cinta sama Nabi Muhammad, ketemu. Yang kayak modelan kita nih Ustazah emang bisa gitu. Emang bisa. Bu, emang kamu pernah ketemu aktor Korea itu? Nggak, saya tanya nih beneran. Kamu pernah ketemu opa-opa Korea yang kamu idolakan, sampai handphone kamu tuh layarnya opa-opa Korea, ya Allah. Emang kamu pikir dia kenal sama kamu? Segitunya kamu bisa segitu cintanya loh sama dia. Segitunya. Kamu tahu dia gak bakalan kenal sama kamu.
Kamu tahu, kamu juga nggak pernah ketemu sama dia. Karena ya saya kasih tahu sama kamu. Saya kasih tahu. Nih ya, cinta bukan perkara jumpa. Cinta bukan tentang jumpa. Salah kalau dibilang cinta itu bermula dari mata turun ke hati. Enggak. Enggak gitu. Enggak gitu. Tidak harus jumpa untuk bisa cinta. Tapi kamu perlu cinta untuk kelak bisa jumpa. Kalau kamu pengen di akhirat nanti ketemu sama Nabi Muhammad. Kalau kamu kepengen bahkan dikubur nanti berjumpa dengan Nabi Muhammad. Maka kamu punya PR sepanjang sisa hidupmu. Yang entah sisa berapa tahun, berapa bulan atau bahkan berapa hari lagi ini. Kamu pakai buat mengais cinta, buat belajar cinta, biar nggak mati kamu kecuali sesudah kamu membawa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selamat teman-teman. Kalau kamu meninggal dunia bawa cinta, kenapa? Nabi nggak akan biarin. Ini ya saya sampaikan hadis riwayat dari Sayyidina Ibnu Abbas alaihi ridwanallah. Katanya Sayyidina Ibnu Abbas, sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam data yaum. Saya bertanya kepada Nabi Muhammad suatu hari, ya Rasulullah, aina ajiduka fil mawaqif? Rasul, saya mau tanya dong Rasul. Saya ini serem banget nih. Baca di Quran atau mendengar keteranganmu tentang hari akhirat nanti, ya Allah, serem benar ya Rasulullah. Di mana kiranya saya dapat berjumpa denganmu wahai Rasul? Nabi Muhammad menjawab, satajiduni indal mizan ya Ibn Abbas. Aku akan datang ketika amalmu ditimbang wahai Ibnu Abbas. Saya akan hadir ketika amalmu nanti ditimbang Ibnu Abbas. Kalau saya liatin pahalamu tidak lebih banyak daripada dosamu, saya akan datang membawa sholawatmu, membawa cintamu. Sehingga ia dapat memberatkan timbangan amal kebaikanmu. Senang Sayyidina Ibnu Abbas. Habis itu di mana lagi Rasul? Satajiduni indal sirat ya Ibnu Abbas. Aku akan menantimu ketika kamu melewati jembatan wahai Ibnu Abbas. Aku akan berdiri di pintu surga menunggumu ketika kamu melewati jembatan wahai Ibnu Abbas. Kalau ada apa-apa sama kamu, dosa-dosa membuat kakimu tergelincir sehingga kamu pantas untuk masuk ke dalam neraka, aku akan datang menarik lenganmu hingga kamu tidak sampai terjatuh ke dalam neraka. Aku akan membawamu masuk ke dalam surga Allah dengan syafaatku padamu. Senangnya Sayyidina Ibnu Abbas karena kalau udah masuk surga kan udah gak bisa balik lagi kan. Udah tuh berarti kan. Ya Rasulullah, hadzal yakhasau li ummatika ya Rasulullah. Rasul, saya mau nanya satu lagi dah Rasul. Ini buat saya aja atau bahkan untuk seluruh umatmu wahai Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, bali jami'i ummati. Untuk seluruh umatku wahai Ibnu Abbas, aku akan menunggu mereka di depan pintu surga. Melihat mereka melewati jembatan. Apabila di antara mereka ada yang kakinya tergelincir, kemudian mereka memanggil namaku, aku akan datang menarik lengan mereka hingga tidak sampai jatuh dalam neraka. Aku akan bimbing dia masuk dalam surga Allah dengan syafaatku. Tapi Bu, dari sini kita bisa tahu, enggak semua orang ketika terjatuh masuk ke dalam neraka bisa panggil nama Nabi Muhammad. Enggak semua. Dan kamu bayangkan dirimu.
Bukankah kamu punya dosa? Kalau Allah sampai nggak mau ngapusin dosa kamu, Allah terlanjur marah padamu. Ketika lewatin jembatan atau bahkan kamu memang tidak pernah sungguh-sungguh meminta ampunan kepada Allah, atau ketika kamu meninggal dunia masih dengan dosa-dosa yang tersisa, sehingga ketika melewati jembatan Sirat, dosa tersebut membuatmu tergelincir masuk ke dalam api neraka, adakah kamu bisa memanggil nama Nabi Muhammad pada saat itu? Adakah kamu menjadi seseorang yang Allah perlihatkan wajah Nabi Muhammad di pintu surga? Sebab enggak semua ternyata. Kata Nabi Muhammad, "Fawail liman la yarani yaumal qiyamah ya Aisyah." Celaka orang yang di hari akhirat nanti tak dapat memandang wajahku wahai Aisyah. Enggak semua orang. Kamu bayangkan kalau kamu saat melewati jembatan Sirat, dosa-dosa membuatmu tergelincir, tapi kamu enggak bisa lihat wajah Nabi Muhammad. Siapa yang kamu harapkan dapat menolongmu hari itu? Saya bicara dengan sungguh-sungguh padamu, Bu. Enggak semua hal kamu anggap begitu saja. Enggak. Saya sedang berbicara dari hati saya. Maka dengarkan, simak baik-baik pakai hatimu. Enggak semua orang ngomong perlu didengerin, tapi saya saat ini berbicara perlu untuk kamu dengarkan. Karena ini tentangmu. Karena ini tentangmu. Saat kamu melewati jembatan Sirat, dosa-dosa yang tentu kamu miliki, jika itu membuatmu tergelincir ke dalam api neraka, saat kamu lagi menuju ke dalam neraka tersebut, adakah kiranya kamu akan diperlihatkan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sehingga ada yang peduli kepadamu, ataukah selama hidup di dunia kamu tak pernah mengerti, mencintainya, karena kamu hanya sibuk dengan urusan duniamu belaka. Tentang apa yang sudah kamu punya, apa yang belum kamu punya, tentang apa yang sudah kamu capai, apa yang belum kamu capai, tentang suamimu sebenarnya hatimu sedang ada di mana, tanpa pernah peduli kepada hatimu sendiri. Adakah rasa cinta kepada Nabi Muhammad ada di dalam hatimu itu? Saya berbicara kepada hatimu, simak baik-baik ucapan saya, agar kamu tidak menyesal. Di saat ajalmu telah datang, di saat nafasmu telah berhenti, di saat sisa kehidupan telah kamu jalani, siapa yang kamu harapkan dapat menolongmu kalau bukan bagindamu Nabi besar Muhammad? Tentu tak perlu jumpa untuk bisa cinta. Tapi jika kamu ingin di saat masa-masa genting di akhirat nanti kamu bisa jumpa dengan Nabi Muhammad, pastikan kamu tidak mati kecuali sesudah punya rasa cinta kepada baginda Nabi. Terakhir saya sampaikan padamu, Bu, Kak, Dek. Terakhir saya sampaikan padamu, kalau kamu cinta, tunjukkanlah. Dengan lisanmu, dengan senang bersolawat, senang bercerita, senang untuk meniru Nabi Muhammad dalam ucapannya. Ustazah, kita tuh kalau cinta sama Nabi, cerita-cerita boleh nggak? Boleh aja. Tunjukkan pada anak-anakmu betapa cintamu pada Nabi Muhammad. Saya banyak belajar mengenai cinta dari para pecinta. Guru-guru saya, juga umi saya. Umi saya di masa-masa akhir hidupnya nggak sakit berat di atas tempat tidur gitu nggak. Malam beliau mau meninggal dunia, malamnya sholat berjamaah di masjid dari maghrib ke isya.
Subuh beliau tetap sholat. Berjamaah, sholatnya gak pernah mau sendirian. Umi saya bukan ustazah. Umi saya banyak belajar dari saya. Dulu dari sebelum masaknya ada di YouTube, ada di media sosial, umi saya selalu minta direkamkan. Kalau saya memberi kajian, ini pulang-pulang oleh-olehnya CD, rekaman anaknya memberi kajian. Umi saya di kayak 6 bulan sebelum masa beliau meninggal atau bahkan setahun itu sebelum beliau meninggal. Kalau kami bilang, Umi panjang umur ya Mi, sehat-sehat ya Mi. Umi bilang, kamu doain Umi sehat, doain Umi senang. Umi suka, Umi senang. Tapi gak usah doain Umi panjang umur lah. Kenapa gitu Umi? Umi saya bilang, Umi udah kangen sama Nabi Muhammad nah. Umi kangen sama Nabi Muhammad. Umi saya, kalau saya bercerita tentang Nabi Muhammad, kayak baru di awal-awal aja udah air matanya berurayan. Umi saya sering saya dapati. Baca sholawat, air matanya bercucuran. Saya tanya Umi kenapa? Mungkin ada sedih kenapa gitu. Umi saya bilang enggak, Umi cuma kangen sama Nabi Muhammad. Sampai kakak saya suka bilang, Mi, ketemu sama Nabi kan gak harus meninggal Mi. Tapi kan kalau tidur, mimpi kan pakai bangun. Umi saya. Tapi kalau ketemunya udah meninggal kan udah sama arwah, sama alamnya gitu, sama-sama di alam barzah. Mungkin begitu pikir Umi saya. Teman-teman, Umi saya wanita sederhana. Tapi cintanya kepada Nabi Muhammad tidak sederhana. Waktu Umi saya meninggal dunia, saya sedang di majelis, sedang memberi kajian, sedang qiyam bahkan, sedang berdiri ucap salam pada baginda Nabi. Saya sebelumnya dikabarin Umi saya masuk rumah sakit. Saat itu saya doa, saya minta ya Allah syafaatkan Nabi Muhammad untuk Umi saya. Tapi saya tidak berpikir bahwa Umi saya akan meninggal hari itu. Cuma maksudnya saya minta dengan syafaat Nabi Muhammad biar Umi saya enggak terlalu merasakan sakit gitu. Tapi di sana, di Indramayu, kampung saya, Umi saya dari rumah sakit, baru beberapa jam sebelum meninggal, beliau masih minta wudhu. Habis itu kemudian minta pulang, belum boleh pulang kan, karena baru beberapa jam masih lagi pemeriksaan ini itu segala macam. Habis itu beliau di atas tempat tidur, beliau berucap berkali-kali, Ya Rasulullah, sholli ala Rasulillah, sallallahu alaihi Rasulullah, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Terus baca salawat. Kalimat terakhirnya berulang-ulang beliau mengatakan ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kemudian meninggal dunia. Pecinta, pecinta. Kamu gak harus jadi ustazah, ulama untuk bisa punya rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Nabung aja, nabung. Dengerin lebih banyak tentang Nabi. Simak lebih banyak cerita tentang Nabi. Banyak kajian-kajian yang bisa kamu dengarkan. Saya sering membahas tentang Nabi Muhammad. Di YouTube saya banyak. Para ulama-ulama, ustadz, ustazah yang lain-lain banyak bercerita. Kamu tinggal buka smartphone di tangan kamu. Jangan hanya handphonenya yang smart. Kamu pemiliknya juga harus smart, mempergunakan smartphone kamu untuk sesuatu hal yang bisa menaikkan nilaimu di saat kamu mati nanti. Pelajari lebih banyak tentang Nabi Muhammad. Cintai Nabi Muhammad, cintai Nabi. Nah nanti itu sering baca sholawat. Sekurangnya pagi hari saat bangun tidur. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 10 kali. Malam hari sebelum tidur mau baca sholawat 10 kali. Kata Nabi Muhammad, Man shalla alaiya 10 marrat hina asbah wa hina amsa wajabat lahu syafaati. Siapa yang bersalawat padaku saat pagi hari 10 kali, saat malam hari 10 kali, wajib baginya untuk mendapatkan syafaatku. Nabung, itu namanya nabung, nabung syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian tunjukkan pula dengan amal perbuatanmu, perlahan-lahan belajar untuk mengikuti sunnahnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam cara beliau, jangan makan minum dengan pakai tangan kiri, makan minumnya pakai tangan kanan, jangan berdiri, selalu duduk, dan itu semuanya merupakan sunnah-sunnahnya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlahan-lahan kita belajar untuk mengikutinya satu demi satu, hingga semoga kita menjadi orang-orang yang memiliki rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa cinta yang besar di dalam hati kita melahirkan pembuktian berupa lisan maupun perbuatan-perbuatan kita. Insya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ala hadhihi niyyah bi kunniyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin nabi. Al-Fatihah. اللهم بحق الفاتحة برمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير تعاملنا معاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمهن بؤس وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad sa'atan fil rizki taubatan qablal maut wa syahadatan indal maut maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab wa amana minal adab wa nasiban minal jannah wa rizukna an-nadhar ila wajhikal karim afina min balaik wa auzi'na syukra na'maik wa adikna bardafik wa halawata munajatik. Allahumma rizukna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulla amalin yugarribuna ila hubbika waj'al hubbaka wa hubba nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaina mimma siwakuma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa tawaffana ala millatik ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal wa afina min ahwali ahli dhalal wa fi'lil juhal. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma lana wala fina wala ma'ana syaqiyan wala matrudan wala mahruma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.